Pernah kebayang nggak sih gimana caranya pikiran seorang jenius itu bekerja? Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan membedah karya klasik dari Howard Gardner buat memahami satu hal yang sangat menarik. Gimana anatomi dari seorang yang kita sebut jenius itu ternyata udah berubah total selama satu abad terakhir. Kita langsung mulai dengan kutipan dari Washington Post ini. Wah, agak tajam ya. Kepolosan di satu sisi, tapi ada keegoisan di sisi lain. Fakta di lapangannya memang gitu. Kreator-kreator hebat yang membentuk dunia modern kita ini seringkali adalah sosok yang penuh paradoks. Ini bukan cuma soal seberapa tinggi IQ mereka, tapi soal karakter dinamis dan kadang lumayan egois di balik mahakarya mereka. Nah, untuk membedah itu semua, peta jalan kita hari ini cukup padat. Mulai dari anatomi jenius, harga sebuah kreativitas, geografi dan para pelanggar aturan, pergeseran paradigma digital, sampai nanti ke masa depan kreativitas. Intinya, kita bakal jalan-jalan dari era para jenius penyendiri di tahun 1910 sampai ke masa depan inovasi global kita. Yuk, langsung aja. Oke, masuk ke bagian pertama, anatomi jenius mendefinisikan kreator modern. Mari kita intip seperti apa sih cetakan klasik dari seorang kreator lewat studi original Gardner terhadap tokoh-tokoh raksasa kayak Einstein, Picasso, sampai Gandhi. Waktu Gardner mempelajari tokoh-tokoh ini, dia nggak asal cabut nama loh. Dia pakai kerangka kecerdasan majemuk miliknya. Ingatkan konsep ini bahwa kecerdasan itu sama sekali bukan cuma angka tunggal di kertas tes. Masing-masing tokoh ini adalah master yang nunjukin kalau mereka punya cara yang benar-benar unik dan otonom buat memproses dunia di sekitar mereka. Kalau kita perhatiin profil orang jenius di awal abad ke-20, sekitar tahun 1910-an, polanya tuh kelihatan banget. Mereka ini mayoritas datang dari Eropa Barat atau Amerika, kerjaannya menyendiri terus, dan punya satu obsesi utama, mendobrak pemikiran lama buat bikin sistem baru di bidang mereka. Benar-benar tipikal lone wolf sejati. Tapi, inovasi sebesar itu pasti ada harganya dong. Ini bawa kita ke bagian kedua, harga sebuah kreativitas, sebuah perjanjian Faustian. Nah, ini bagian yang lumayan gelap. Mencapai tingkat inovasi yang bisa ngubah sejarah itu ternyata bayarannya mahal banget di ranah personal. Pikiran-pikiran brilian ini ibaratnya punya kepolosan anak-anak buat nemuin ide yang fresh, tapi di saat yang sama, mereka bisa dibilang egois. Mereka dengan sadar ngorbanin kehidupan pribadi dan orang terdekat demi misi mereka. Ya, semacam perjanjian Faustian lah, kayak jual jiwa demi menuntaskan ambisi yang menyita seluruh hidup mereka. Lanjut ke bagian ketiga, geografi dan para pelanggar aturan, di mana kita bakal bahas soal mencari jarak. Awalnya Gardner ngeliat ada pola geografis nih, tapi ternyata kreativitas tingkat dewa itu suka banget ngelanggar aturannya sendiri. Biasanya kan orang mikir kalau mau sukses besar ya harus merantau dari daerah pinggiran ke kota-kota pusat budaya macam London atau Wina gitu. Tapi selalu ada pengecualian. Coba lihat sosok kayak Darwin atau Wittgenstein. Mereka ini justru butuh menyingkir dari keramaian. Sengaja mencari jarak dan mengisolasi diri dari pusat kota, biar ide-ide gila mereka bisa benar-benar matang dan mekar. Cerita-cerita tadi bawa kita ke satu titik balik penting dari Gardner di tahun 2011 yang bikin kita mikir, kira-kira bentuk kreativitas zaman now ini masih sama nggak sih kayak di tahun 1910 dulu? Jangan-jangan sosok jenius yang menyendiri tadi cuma tinggal artefak sejarah aja? Mari kita cari tahu jawabannya di bagian keempat, pergeseran paradigma digital, dulu versus sekarang. Kita bakal lihat gimana teknologi global memutarbalikkan skenario kreatif yang selama ini kita kenal. Bisa dibilang bedanya sekarang udah kayak bumi sama langit. Seniman atau ilmuwan yang ngurung diri sendirian di tahun 1910, sekarang udah digantiin sama jaringan kolaborasi skala raksasa. Bayangin aja proyek Hadron Collider itu ngelibatin sampai 3.000 ilmuwan yang kerja bareng. Gila kan? Terus dorongannya juga geser. Kalau dulu murni demi sains atau seni itu sendiri, sekarang kreativitas tuh jauh lebih disetir sama nilai jual dan komersialisasi. Tapi tunggu dulu. Bukan berarti kreator yang kerja sendirian itu punah ya. Gardner ngasih contoh menarik, mari kita sebut dia Isabella. Isabella ini duduk santai di depan komputernya. Dia adalah wujud dari kreator terisolasi gaya baru. Kenapa? Karena dia bisa ngerombak bidang ilmunya, nyerap data dari seluruh dunia, dan bikin dampak global tanpa harus pernah meeting tatap muka sama siapapun. Keren banget kan? Kalau era digital aja udah se-ekstrim ini dampaknya, apa yang bakal terjadi besok? Ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian kelima, masa depan kreativitas dan memperluas cakrawala. Gardner memetakan 4 batas revolusioner buat masa depan inovasi kita.
kecerdasan buatan, penemuan biologi dan genetik, terobosan usia harapan hidup, dan pergeseran ke model yang lebih global dan multipolar. Yuk kita bedah kilat. Nomor 1, dan ini pasti udah kalian rasain banget sekarang. Batas antara karya manusia dan mesin itu makin lama makin buram. Kedepannya, kalau kita menilai sebuah kreativitas, kita harus ngakuin adanya sinergi yang intens antara otak kita sama sistem komputasi cerdas. Kita udah nggak berkreasi sendirian lagi, guys. Kita sekarang partneran sama silikon. Kedua, soal biologi. Seiring kemajuan medis bikin umur kita makin panjang, dan kita mulai paham soal genetik. Dari kreativitas mindset lama bakal runtuh. Dulu kan orang mikir pencapaian puncak itu cuma milik anak muda berbakat, kayak Mozart atau Picasso. Besok-besok, jangan kaget kalau karya agung dan penemuan terbesar justru lahir dari orang-orang yang lagi nikmatin masa pensiun di dekade-dekade akhir hidup mereka. Dan yang gak kalah krusial, hegemoni atau monopoli peradaban barat dalam mendefinisikan apa itu jenius udah hampir tamat. Kita lagi masuk ke masa depan yang jauh lebih kaya, era yang benar-benar multipolar. Model-model inovasi besar berikutnya bakal banyak dipandu oleh wilayah seperti Tiongkok, India, dan negara-negara di selatan global. Jadi, sebagai penutup paparan kita hari ini, di tengah dunia yang melesat cepat dengan AI, batas usia produktif yang makin memanjang, dan kolaborasi global yang tanpa sekat, coba deh pikirin sejenak, bakal kayak gimana ya anatomi pikiran kreatif kalian sendiri nanti? Gimana cara kalian manfaatin semua alat gila ini buat jadi arsitek dari masa depan kita? Menarik banget buat direnungkan ya. Teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pembedahan ide-ide cemerlang berikutnya.